Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham-saham menarik yang di-request oleh investor di kolom komentar. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi dari kolom pemberitaan, ternyata Amerika Serikat dan juga China sudah sepakat untuk menurunkan tarif perdagangan selama 90 hari ke depan. Hal ini membuat saham Eropa naik setelahnya. Nah, kita akan ulas terlebih dahulu guys ya, karena perang tarif antara Amerika Serikat dan juga China ini sempat menjadi katalis negatif yang menurunkan saham-saham di Indonesia. Dengan adanya penurunan tarif ini semoga bisa membuat IHSG dan saham kita rebound. Meskipun ya pada hari ini dan besok ya IHSG masih berlibur. Tahu sendirilah ya, di Indonesia kan banyak tanggal merahnya. Dalam pernyataan bersama, Amerika Serikat mengumumkan akan menurunkan tarifnya dari 145% menjadi 30% saja. Sementara China akan memotong tarifnya dari 125% menjadi 10% saja. Fakta bahwa kesepakatan ini bersifat sementara berarti pasar belum mendapatkan kepastian penuh terkait perkembangan perdagangan. Menurut salah satu equity fund manager di Ecovy yaitu Karen Georges, narasinya belum berubah. 90 hari pembebasan tarif tidak mengubah ketidakpastian yang diciptakan oleh pengumuman pada 2 April lalu, di mana pasar dinilai tetap rapuh ya guys ya. So tentu saja ini akan menjadi multitafsir ya. Di sisi lain ada juga yang optimis ya karena tarif perdagangan ini akan diturunkan oleh kedua belah pihak yang memang sedang perang tarif ya antara Amerika Serikat dan juga China. Tapi di sisi lain kita pun melihat ya ada beberapa indikator penting yang juga menunjukkan bahwa investor asing berpotensi masih akan net sell besar-besaran untuk saham di IHSG. Tapi tentu saja ya kita sebagai investor dan juga trader ya di IHSG ini berharap ya semua orang berharap bahwa harga saham akan naik dan akan berdampak positif untuk Indonesia. Pemangkasan tarif untuk 90 hari ke depan, kita berharap saham kita akan rebound dan tentunya teman-teman yang masih floating loss bisa kembali cuan. Ya setidaknya BEP atau balik modal. Tapi ya yang menjadi harapan sih tetap cuan ya. Tapi tentu saja ya, selain bursa saham Eropa yang memang hari ini terlihat ya mayoritas sudah mulai menghijau kembali dan juga bursa kripto ya guys ya kita lihat market kripto juga mulai menghijau kembali ya di hari ini, bahkan di beberapa minggu ini kita lihat sudah terjadi kenaikan ya untuk beberapa aset kriptonya. Nah, kita pun berharap ini akan terjadi terhadap IHSG, namun ya kita lihat beberapa data ini malah kebalikannya. Rupiah kita ya sempat melemah ya tadi ke 16.700, namun ternyata mulai ada penguatan kembali ya 0,9% di 16.469 rupiah per 1 US dollar ya. Tadi kita lihat sempat melemah gitu ya ke 16.600 bahkan 16.700-an. Tapi ternyata mulai landai kembali sehingga kita cukup optimis ya. Tapi tentu saja karena ini juga bertepatan dengan sell in May ya guys ya di yang memang sudah kita predik akan terjadi di sekitar pertengahan Mei atau di akhir Mei gitu. Jadi agak sedikit mundur ya kalau misalkan memang ini akan menjadi dampak positif untuk saham-saham di IHSG, semoga bisa naik. Jadi teman-teman yang kemarin ya telat take profit bisa merealisasikan profit sebelum sell in Mei. Seperti itu guys. Tapi tentu saja selain itu kita pun melihat ya bahwa peperangan di regional lain ya yaitu antara Pakistan dan juga India setelah beberapa jam lalu itu melakukan gencatan senjata ternyata kembali pecah guys. Jadi peperangan ya antara Pakistan dan India yang baru ini juga memang kembali berguncang ya. Ternyata kembali lagi guys memanas. Lalu perang antara Rusia dan Ukraina ya juga kita lihat masih berlangsung seperti itu. Jadi kondisi makro global kita lihat yang memang ada tanda-tanda pembaikan ya, dimulai dari bursa saham Eropa tadi. Tapi tentu saja ini akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendulang cuan. Kemarin teman-teman yang sudah take profit, kita akan mencari saham lainnya lagi yang memang belum naik ya, atau kenaikannya masih terbatas. Mungkin kita bisa re-entry kembali untuk saham-saham big banks, bisa saja gitu ya. Nanti kita akan coba ulas ya. Kita akan bahas dulu untuk saham-saham yang di request ya, terutama oleh investor di kolom komentar karena kita sudah rekap ya. Ada pertanyaan yang cukup menarik terkait dengan saham-saham yang ditanyakan juga. Yang pertama adalah LPPF guys. Nah, LPPF ini sangat menarik ya. Kenapa? Karena kita lihat ya guys ya, setelah dia ada gap down karena adanya dividend trap, harga sahamnya perlahan-lahan bisa naik lagi, bisa rebound kembali.
Nah, ini yang kita maksud ya dengan capital gain dapat, dividen juga dapat. Bahkan teman-teman bisa beberapa kali melakukan swing gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah dapat dividen dan juga capital gain di LPPF, ini harus segera mengincar target take profit. Kira-kira target take profitnya di berapa? Apakah nanti di resisten di 2000 atau mungkin di resisten selanjutnya di sekitar 2070 sampai di 2100-an. Nah, ini harus ditargetkan ya, karena kalau misalkan ternyata kenaikannya cukup sulit, bahkan mungkin ya tidak naik kembali ya ke area high di tahun-tahun sebelumnya, maka ini menjadi alarm untuk teman-teman bisa exit sebelum patah tren. Karena kalau misal teman-teman mau menunggu patah tren pun sebenarnya tidak terlalu jauh, yaitu di bawah 1900, yang artinya profit teman-teman akan sedikit tergerus ya jika teman-teman menunggu patah tren untuk take profit. Nah, itu resikonya. Jadi setiap keputusan, bahkan tidak mengambil keputusan sekalipun, tetap ada resikonya. Jadi untuk LPPF gimana Kak? Ya kalau misalkan kita sudah dapat cuan nih dari capital gain dan juga dari dividen. Nah, kalian yang pertama adalah harus bersyukur ya. Yang kedua, teman-teman ya bisa apa ya ibaratnya berpikir ya untuk apa ya ibaratnya mengambil profit itu sebagai reward ya untuk analisa yang sudah teman-teman buat gitu ya. Jadi self reward lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ego kita ditekan, tapi kita harus realistis. Di kondisi seperti ini, kira-kira ada saham lain nggak yang lebih menarik di harga bawah? Lalu kalau misal terkait dengan LPPF sendiri, apakah ada potensi untuk bisa lanjut naik lagi atau tidak? Nah, untuk beberapa hari ke depan, kita berharap LPPF akan menyentuh di sekitar 2000 sampai 2100 ya. Karena kita lihat masih ada akumulasi, jadi setidaknya di beberapa hari ke depan ini ada potensi untuk naik. Jadi teman-teman silahkan targetkan mau take profit di harga berapa. Karena ada akumulasi dari asing ya, masih ada akumulasi dari asing meskipun memang ini tipis ya. Meskipun tipis net buy-nya, kita lihat hanya 3,4 miliar saja di penutupan di tanggal 9 Mei kemarin. Ya dari BB, KZ dan juga BK seperti itu. Lalu terkait dengan saham Inco. Nah, Inco sepertinya akan cukup sideways di sekitar 2.770 sampai di 2.860 ya. Kita lihat ada kenaikan 3,6%, close di 2860 dan ada normal akumulasi juga, terutama dari asing ya. Ada BB, ZP, BK dan juga YU yang net buy 1,8 miliar untuk saham Inco. Inco terpantau sudah breakout di atas MA50-nya di atas 2.560. Jadi ada potensi untuk lanjut naik jika ternyata diakumulasi kembali ya. Jadi untuk target selanjutnya untuk teman-teman yang mungkin sudah cuan di Inco dan mau take profit ya tentunya, ini sudah cuan sekitar 56% ya. Jadi kalau misalkan masih ada target take profit di harga tinggi di MA150, teman-teman bisa targetkan di sekitar 3.300. Itu pun jika masih sanggup untuk naik. Tapi kalau misalkan menunggu patah tren, ya either teman-teman mungkin tunggu jebol di bawah 2.700 atau jebol di bawah 2.500, tentunya akan membuat persentase profit yang kalian dapatkan menurun gitu ya. Jadi misalkan dari yang tadinya kalian cuan di harga sekarang yaitu 53%, kalau misalkan tunggu patah tren berarti hanya tersisa 33% saja. Nah, itu juga harus menjadi bahan pertimbangan ya. Kita lanjut ke saham Cepin. Nah, Cepin ini juga terpantau mulai rebound ya dari level bottomnya, tapi kemarin ada koreksi 1%, close di Rp4.800 per saham. Kita lihat ada normal distribution terutama dari AK, CC dan LG, namun asing net sell tidak terlalu besar, hanya 200 jutaan saja. Dan memang Cepinnya ini sebenarnya masih menarik untuk di hold ya. Kalau misalnya kita lihat sudah naik 19% sampai penutupan hari Jumat lalu ya. Tapi sampai di area high-nya naik 22%, jadi sekitar 20%-an lah ya untuk saham Cepin. Apakah ada potensi untuk naik lagi? Kalau misalnya kita lihat ada ZP BKCP yang akumulasi ya, meskipun AKCCLG-nya distribusi. Lalu retailnya banyak yang jual. Retailnya banyak yang jual, kemungkinan take profit ya di atas cuan di atas 15%. Ada XL yang akumulasi, juga EP yang juga ternyata trend following ya di saham Cepin. Tapi sekali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Tapi yang harus teman-teman ingat adalah ini situasional ya. Kalau misalkan memang bursa saham kita rebound ya di hari Rabu ya tanggal 14 besok, bisa kalian manfaatkan untuk trend following, cari cuan dengan riding the wave, ikut dengan kenaikan saham-saham yang memang rebound, yang diuntungkan dari adanya penurunan tarif tersebut. Karena begini guys, ya terkadang
kita membeli sebuah saham ya, kita tidak sabar. Terkadang seperti itu. Ketika membeli sebuah saham, kita berharap langsung naik. Dan ketika turun ya guys ya, kita tidak ada pembatasan risiko. Nah, itu yang terkadang membuat investor itu mereka bingung ya. Apakah saham ini cocok untuk invest jangka panjang atau untuk jangka pendek saja atau trading seperti itu. Nah, yang harus kalian manfaatkan dari sentimen positif adalah riding the wave-nya itu guys. Saham-saham yang sedang naik silahkan teman-teman gunakan strategi trend following. Kalian entry, harga saham langsung naik, kalian bisa langsung cuan gitu ya. Bisa di hold 5 hari, 1 minggu, dan kalau misalkan nanti sell in May-nya ternyata tidak ada gitu ya. Tentu saja ini menjadi keuntungan yang lebih cepat ya, yang bisa kita manfaatkan. Khusus untuk teman-teman yang kemarin sudah take profit dan juga sudah spare cash, bisa kembali entry. Dengan sangat mudahnya, membeli saham yang sedang naik, beli langsung cuan. Itu guys keuntungannya ya, ketika kita spare cash ya, atau kita menyimpan cash ya sebagian untuk kita manfaatkan membeli saham di harga bawah. Toh kalaupun tidak turun lagi, malah kita bisa riding the wave tadi gitu. Jadi ada dua kemungkinan. Ketika saham turun, kita bisa beli di harga yang lebih murah. Ketika naik, kita bisa ikut dalam kenaikannya. Seperti itu. Tapi tentu saja setiap saham tipikalnya berbeda-beda ya. Selanjutnya ada yang menanyakan Avia. Ya, Avia ini sebenarnya masih cukup menarik ya. Selama tidak patah tren, ini masih bisa di hold. Dan asingnya pun di 2 minggu terakhir, 2 minggu perdagangan terakhir ini masih akumulasi. Bahkan setelah bagi dividen. Jadi untuk saham Avia masih bisa untuk di hold ya guys ya, selama tidak patah tren. Cukup netral, tapi asingnya masuk ada ZP, BB, SQ, dan juga KZ dengan net buy 1 miliaran. So, untuk saham Avia ada potensi untuk kembali rebound ke level yang lebih tinggi. Jadi teman-teman bisa pantau ya di hari Rabu, dan tentu saja bisa untuk di hold ya, karena secara fundamental memang Avia ini cukup menarik. Tapi lagi-lagi ketika kalian mau untuk invest jangka panjang, tentu kalian harus membuka ya, harus baca benar-benar laporan keuangannya. Apakah bisnisnya masih berjalan dengan sangat baik atau ada penurunan kinerja. Nah, itu yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian hold jangka panjang. Karena begini guys, perbedaan ya antara teman-teman yang hold jangka panjang dengan yang trade jangka pendek itu berbeda sekali. Dari sisi mentality itu berbeda. Kalau yang hold jangka panjang 5 tahun misalkan, atau dia mau sekitar ya 4 tahun 5 tahun lah ya, dia tidak peduli sahamnya naik atau turun. Kalau turun ya katanya sih mau beli lagi gitu ya. Kalau naik dia pun sebenarnya tidak ada target untuk take profit gitu ya. Tidak ada target untuk take profit kalaupun naik gitu ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang biasa trade ya, untuk jangka pendek, mereka kalau yang sudah lama ya di saham pasti akan bersabar. Ketika harga sahamnya masih naik, mereka akan tetap hold. Tapi kalau ternyata sudah tidak kuat untuk naik atau ada tanda patah tren, tidak segan-segan langsung jualan, langsung realisasi profit. Ketika profit sudah dipegang, kita terbiasa untuk mencari lagi saham apa nih yang bagus, saham apa nih yang sedang terkena sentimen positif. Nah, itu yang perlu kita pantau ya, yang kita harus fokuskan. Jadi terkadang ya secara strategi akan sangat berbeda, jauh-jauh sangat berbeda. Ketika sudah cuan, terkadang yang hold jangka panjang bisa kembali BEP atau balik modal atau bahkan kembali minus. Tapi untuk teman-teman trade ya guys ya, untuk jangka menengah, jangka pendek, mereka paham sekali siklusnya. Paham di mana masuk, paham di mana keluar atau exit atau take profit seperti itu. Jadi tentunya akan sangat berbeda, dan teman-teman terutama untuk investor pemula harus sering-sering melakukan eksperimen. Saya coba untuk hold jangka panjang. Saya coba untuk trade jangka pendek, trade jangka menengah. Saya coba untuk trend following. Saya coba untuk metode-metode lain yang mungkin belum pernah teman-teman coba gitu ya. Coba dieksperimenkan terlebih dahulu ya, dan nanti dilihat mana yang cocok dengan tipikal teman-teman. Cocok dengan apa ya, ibaratnya risk profile masing-masing seperti itu. Selanjutnya ada yang bertanya dengan spesifik ya terkait dengan 3 saham, yaitu saham CAM ya guys ya, saham Campina, lalu CNMA ya guys ya, Nusantara Sejahtera Raya, CNMA, dan juga Prodia ya atau PRDA. Nah, kita buka dulu guys ya pertanyaannya. Jadi CAM ya atau Campina ini dia masih di average 294.
Nah, ini sebagai bahan evaluasi juga ya untuk investor yang bertanya di kolom komentar, kita akan juga bahas sekaligus menjadi bahan evaluasi. Jadi ketika kita melakukan diversifikasi ya untuk saham-saham yang kita pegang, either itu sahamnya bagi dividen atau mungkin dividennya kecil, itu tentunya menjadi suatu pertimbangan. Kenapa kita mau hold saham ini? Apa yang kita lihat dari saham tersebut sehingga sahamnya bisa menguntungkan untuk kita? Baik menguntungkan dari sisi capital gain atau dari sisi dividen. Nah, seperti itu ya. Nah, ini guys ya, boleh bahas saham CAM nyangkut di 293, CNMA nyangkut di 265, dan PRDA nyangkut di 6.200. Makasih Min sebelumnya ya, sama-sama guys. Nah, kita bahas dulu untuk saham Campina ya. Kalau misalkan Campina ini kan kita lihat dia masih bagi dividen gitu ya, dan ketika dia bagi dividen, harga sahamnya kembali naik bahkan ya. Nyangkut di sekitar 294 ya. Saya nggak tahu apakah dia beli di sekitaran Agustus 2024 ketika memang harga sahamnya sempat naik lagi, atau dia belinya memang ketika harganya turun, ketika sideways gitu ya. Ketika sideways dia nyangkut di harga atas. Saya nggak tahu ya belinya di harga mana, tapi kalau dia pernah cuan, kalau investornya pernah cuan, seharusnya merealisasikan profit. Alasannya simpel, karena fluktuasi harga saham ini sangat tinggi. Ketika fluktuasi sangat tinggi, kalian bisa secepat kilat mendapatkan cuan, profit di porto, tapi secepat kilat juga bisa minus. Itu guys ya, kelebihan dan kekurangan saham dengan volatilitas tinggi. Ya, kalian bisa gampang cuan, tapi juga bisa gampang boncos. Nah, itu yang harus diperhatikan dari saham CAM ini. Karena saya pun sempat ya melihat memang banyak ya investor yang tiba-tiba dia buy on weakness gitu ya, beli di harga bawah langsung cuan ya puluhan persen. Tapi banyak juga yang nyangkut. Ketika FOMO beli di harga tinggi ya, harga sahamnya turun. Nah, mereka ternyata malah minus ya. Nah, ini kan nyangkut di 294. Otomatis saham CAM ini menjadi PR karena harus di averaging down seperti itu. Kalau misalkan masih ada cash ya tidak masalah ya melakukan averaging down, tapi lain cerita kalau ternyata cashnya habis gitu ya. Tapi di level saat ini kita masih bisa berharap karena memang sudah oversold juga, sudah jenuh jual juga di 188 ya. Kemarin ada kenaikan tipis 0,5%. Cukup netral memang, tapi asing juga ada sedikit jualan ya, 38 jutaan saja. Dan kita lihat retail juga banyak yang menjual. Either itu mungkin retail yang floating profit ya, karena beli di harga bawah di sekitar 140, jual di 180-an. Tapi ada beberapa investor retail dan juga domestik yang ternyata akumulasi. Ada OD, XL, YP, dan juga NI, MGSQ juga akumulasi. Jadi untuk Campina kalau misal ada cash ya masih bisa lah untuk di averaging down, tapi kalau misal sudah kehabisan cash ya tinggal di hold saja. Lalu CNMA, nah ini saham yang juga rutin bagi dividen sebenarnya, tapi sepertinya dividennya tidak terlalu besar ya. Jadi untuk CNMA ini kan bisnisnya dia kan bioskop ya, bioskop XX1 ya kalau nggak salah ya. CNMA ya kalau misal kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi masyarakat ya dengan banyaknya PHK dan juga angka pengangguran yang tinggi, saya rasa angka ya penonton yang akan datang ke ke XX1 itu juga pastinya akan berkurang. Nah, itu harus kalian bedah dari sisi laporan keuangan. Dari harga saham seperti apa? Dari harga saham kita lihat sempat bottom ya, karena ada perang tarif dan mulai rebound kembali. Tapi kalau misalkan nyangkut di 266 dan masih yakin dengan sahamnya, sebenarnya silahkan saja untuk averaging down. Tapi kita melihat kenaikan dari level bottom ini sudah cukup tinggi di 40%-an. Jadi seperti ini guys, saham yang turun sebenarnya tidak ada kepastian untuk bisa naik lagi, kecuali akumulasinya menarik, akumulasinya besar. Nah, yang kita lihat di CNMA, asingnya itu mulai akumulasi di 2 minggu terakhir. Makanya saya bilang, kalau misalkan masih yakin, silahkan averaging down. Jadi untuk CNMA cukup netral, ya kita lihat ada AKYP yang akumulasi dan net buy-nya 247 juta. Tapi dari sisi fundamental ya guys ya, karena ekonomi kita masih melemah, maka sebaiknya kita menghindari saham-saham yang produknya ini adalah kebutuhan tersier gitu ya, bukan kebutuhan primer.
Seperti Astra International saja yang, produknya ya rata-rata adalah untuk kebutuhan, sekunder gitu ya, kendaraan, spare part, dan lain-lain, juga terdampak ya guys ya oleh pelemahan ekonomi Indonesia ini. Ya apalagi ya hanya bioskop gitu ya. Jadi bisnis bioskop tentu kita harus cermati, dan tentu saja kalau misal teman-teman, berani buy on weakness di harga bawah, ketika rebound juga tetap bisa cuan. Tapi berbeda dengan yang floating loss, ada PR, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, yaitu juga harus bisa cuan. Dengan cara menurunkan harga average, tentunya dengan uang, ya dengan melakukan averaging down saham. Nah, averaging down ini kalau misal teman-teman pernah mengalami ya, sebenarnya akan cukup melelahkan. Yang pertama, uang untuk averaging down itu harus lebih besar dibandingkan uang yang sudah kita tanam yang masih floating loss tersebut. Misal kita floating loss 200 juta. Sorry, bukan floating loss ya, kita modalnya ya atau investnya kita di saham tersebut itu 200 juta. Kita minus misalkan anggaplah 50%. Ya berarti kan kita minimal itu harus averaging down sekitar 300-400 jutaan kalau misalkan mau mendekati harga average yang sekarang. Nah itu tentu saja akan cukup melelahkan ya kalau misalkan uangnya pas-pasan gitu guys, karena tentunya akan menyita waktu dan juga perhatian kita. Lalu terkait dengan Prodia, nah ini yang sebenarnya cukup ini ya cukup cukup tinggi ya average-nya ya di 6.200. Prodia di 6.200 nyangkut, tapi memang ini cukup tinggi ya harganya. Nah jadi gini, untuk kasus-kasus yang masih floating loss nyangkut ya, pertanyaannya simpel. Apakah kalian beli di harga yang tepat dan sempat cuan, atau kemungkinan dia itu tangkap pisau jatuh? Nah ini pertanyaan yang harus dijawab. Kalau kalian ternyata cuan, pas beli ya. Pas beli ya ketika dia turun lalu ada tanda-tanda rebound, kalian entry, dia sideways dan sempat naik ya ke 6.700 dan kalian cuan, berarti sebenarnya kalian ini sedang melakukan trend following. Ini meskipun memang ya cuannya sekitar 10% saja ya sampai di level bottom ya. Level up ya di 10% di resistance di harga tertingginya. Ketika kalian masuk di harga tinggi, lalu kalian dikasih cuan 8%, 10%, berarti kalian sedang buy high, sell higher. Beli di harga tinggi dan ada kesempatan untuk jual di harga tinggi. Jangan sampai kalian membandingkan dengan orang-orang yang cuannya 20%, 30% gitu ya. Karena ketika mereka take profit, ya berarti kita bagian cuci piringnya, seperti itu. Itu yang kasus pertama ya, apakah dia pernah beli lalu cuan gitu ya, sempat naik tapi tidak di TP, dibiarkan saja lalu harga sahamnya turun. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah sempat cuan atau tidak? Kalau sempat cuan, berarti teman-teman lebih baik melakukan trend following daripada hold jangka panjang. Gitu ya. Karena kan belinya di harga tinggi. Gitu guys. Jadi situasinya juga harus paham ya. Kita harus paham situasinya juga. Tapi kasus kedua, apakah memang belinya ketika koreksi, ketika turun, kita menganggap dia akan ada pantulan lagi, tapi ternyata patah tren dan gagal naik. Seharusnya kita ada pembatasan resiko kalau tidak ingin nyangkut dalam. Ya, kita kasih contoh langsung lah ya untuk PRDA. Tadi untuk saham Kempina dan juga CNMA ini masih bisa di averaging down sebenarnya ya, tapi untuk PRDA ini cukup dalam. Untuk PRDA minus 59%. Ya sekitar 59% minusnya sampai di harga saat ini di 2.500. Saya pun sempat trade sebenarnya di Prodia guys. Saya sempat trade di Prodia, tapi ya itu guys, karena saya tidak melihat adanya tanda-tanda penguatan lagi ya mau tidak mau ya harus take profit. Nah, ketika ya teman-teman ternyata tangkap pisau jatuh dan minus karena harga sahamnya turun lagi, setidaknya kalian harus memantau level MA selanjutnya atau di level support selanjutnya. Nah, di sini saya tandai, guys. Ketika ya dari average 6.200 jebol di bawah MA 150, itu masih minus sekitar 4-5%.
Ya 4-5% sampai di 5.900. Jebol di bawah 6.000 artinya jebol di bawah MA 150 dan juga patah tren. Setidaknya kalian minus 5% itu lebih baik dibandingkan floating loss 59%. Gitu guys ya. Nah, jadi harus dipertimbangkan nih, apakah kita masuk di Prodia ini cocok untuk invest jangka panjang atau sama sekali tidak cocok untuk invest jangka panjang karena harga sahamnya mungkin sudah naik, secara valuasi sudah kemahalan, gitu ya. Atau ada tanda-tanda patah tren. Nah, itu yang harus segera kita ambil tindakan. Ya gitu ya. Tapi bagaimana Kak? Apakah Prodianya masih bisa untuk di averaging down atau tidak? Nah, kemarin asingnya net sell besar 7,6 miliar, ada normal distribution dari YU, KK dan juga CP ya. Retailnya banyak yang masuk, ya mereka mungkin bukan tangkap pisau jatuh karena sudah di level support ya. Kemungkinan buy on weakness di 2.500 dan berharap naik ya, setidaknya naik di atas MA50 dan MA150 ke 2.800 ya, harapannya naik ke 2.800. Seperti itu guys ya, tapi untuk averaging down di Prodia ya wajib. Kenapa? Karena minus 59%. Kalau misalkan tidak mau cut loss, ya berarti harus averaging down. Kalau tidak mau averaging down, berarti harus cut loss. Nah, itu pilihannya seperti itu. Pilihan ketiga, di hold saja. Tidak ambil tindakan apapun. Tapi ya tentu saja, semua keputusan yang kalian ambil akan ada resikonya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan terima kasih yang sudah request juga di kolom komentar. Kita berharap dengan adanya penurunan tarif antara Amerika Serikat dan juga China ini bisa